Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tandria Oktaviana, NIM 19032110092 dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan analisis fungsi produksi Kopdogles dan frontier stokastik pada produksi jagung di wilayah Madura untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Produksi Pertanian. Topik yang akan saya bahas yaitu ada pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan pendahuluan. Untuk pendahuluan ini terdapat 2 poin. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Jagung merupakan salah satu tanaman pangan yang prospektif sebagai pangan pokok kedua setelah padi. Produksi jagung di Indonesia pada tahun 2017 sebesar 27,95 juta ton, menurut Kementan tahun 2017. Hasil produksi jagung ini mampu memenuhi kebutuhan konsumsi jagung nasional seperti konsumsi langsung, industri pakan ternak, serta industri pangan lain dan benih. Pada tahun 2015 hingga 2016, konsumsi jagung nasional meningkat sebesar 461,54 juta ton, menurut Kementan 2016. Peningkatan ini disebabkan karena jagung menjadi pengganti beras dan ubi kayu sebagai makanan pokok. Nah, berdasarkan tabel 1, tren produksi jagung di Madura 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Tahun 2017, produksi jagung di Madura mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan tahun 2013 hingga 2016. Banyak petani yang membudidayakan jagung lokal Madura tidak diikuti dengan produktivitas yang maksimal. Menurut Sugiyarti dan Hayati 2019, menyatakan bahwa hasil jagung lokal Madura mempunyai produktivitas berkisar 0,9 hingga 1 ton per hektar, lebih rendah dibandingkan dengan produktivitas jagung variasi unggulan yang berkisar 4,5 hingga 5,7 ton per hektar. Produktivitas yang rendah disebabkan oleh penggunaan input produksi yang tidak optimal. Penggunaan input produksi akan berpengaruh terhadap hasil produksi jagung. Penggunaan faktor produksi yang efektif dan efisien akan meningkatkan hasil produksi jagung dan pendapatan yang diterima oleh petani. Poin yang kedua yaitu terkait dengan tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk 1. Mengetahui pengaruh variabel independen benih dan tenaga kerja terhadap produksi jagung di Pulau Madura serta elastisitas masing-masing variabel. 2. Mengetahui nilai produksi maksimum atau NPM dan keuntungan maksimum dari produksi jagung di Pulau Madura. 3. Mengetahui pengaruh variabel independen benih, tenaga kerja, pupuk kandang, dan pupuk fosfat terhadap produksi jagung di Pulau Madura, serta tingkat efisiensi dari masing-masing petani jagung. Sebelum menuju ke pembahasan, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk mengolah data menggunakan SPSS, yaitu untuk fungsi produksi Kopdogles, dan juga menggunakan Frontier 4.1 untuk fungsi produksi Kopdogles Frontier Stokastik. Nah, kemudian saya juga akan menjelaskan langkah-langkah untuk mencari nilai produksi maksimum atau NPM. Silahkan disimak dengan baik ya teman-teman untuk langkah-langkahnya. Enjoy the video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait bagaimana cara mengolah data untuk fungsi produksi Kopdogles menggunakan SPSS. Nah, di sini untuk memenuhi UTS dari mata kuliah EPP. Pertama, kita harus mentabulasikan datanya terlebih dahulu. Nah, untuk datanya sudah ada di lampiran soal UTS, yaitu berjumlah 120 responden, ada produksi jagung, ada benih, ada tenaga kerja, ada pupuk kandang, dan ada pupuk fosfat. Namun, untuk fungsi produksi Kopdoglesnya hanya menggunakan 2 variabel independen, yaitu benih dan tenaga kerja. Untuk itu, kita tabulasikan terlebih dahulu di Excel. Nah, ini sudah tabulasi data di Excel, jadi udah saya copy. Di Excel ada produksi jagung, yaitu dalam satuan kuintal untuk variabel dependennya atau Y, kemudian ada benih untuk variabel independennya yaitu X1, dan juga ada tenaga kerja yaitu X2. Untuk total respondennya sebanyak 120 responden. Nah, selanjutnya dikalikan 92 dikarenakan memang NIM terakhir saya, tahun NIM saya terakhirnya adalah 92. Seperti yang diminta oleh Ibu Nurki. Nah, kita kalikan dulu dengan 92.
Setelah itu, kita tarik teman-teman. Nah, kita tarik ke bawah hingga responden ke 120. Oke. Setelah itu, sebelum menuju ke SPSS, kita lenkan data yang sudah dikalikan 92 ini tadi. Kita lenkan sama dengan len, pilih data yang ingin dilenkan, enter. Nah, kemudian kita drag ke samping terlebih dulu, kemudian kita drag ke bawah hingga responden ke 120. Nah, sudah kita lenkan. Setelah itu, kita buka aplikasi SPSS-nya. Di sini saya menggunakan aplikasi SPSS versi 16. Sebentar, masih loading. Nah, sembari menunggu masih loading, nantinya itu datanya itu kita kopas dari Excel, kita kopas di SPSS, teman-teman. Nah, sudah selesai. Nah, kita buka datanya yang di Excel, yang sudah dilenkan. Kemudian kita copy di SPSS. Kita paste. Nah, setelah itu kita masuk ke variabel view. Di sini kita ganti namanya jadi len. Y. Len X1. Di sini len X2. Setelah itu, untuk desimalnya ini kita rubah menjadi 4 angka di belakang koma. Kemudian untuk labelnya, len produksi jagung, kemudian len benih, kemudian len tenaga kerja. Ataupun di sini tidak usah dikasih keterangan len juga tidak apa-apa. Setelah itu, kita masuk lagi ke data view. Nah, setelah itu kita klik di tools-nya, kita klik di analyze, kemudian regression dan linear. Nah, di sini ada dependent, ada independent. Ini dependent itu menunjukkan variabel dependent atau variabel bebasnya. Variabel terikat, mohon maaf, kalau independent yaitu variabel bebas. Nah, untuk produksi jagung yaitu len Y kita masukkan di dependent. Untuk benihnya kita masukkan di independent. Tenaga kerja kita masukkan di independent. Kemudian kita OK. Nah, inilah hasil output dari fungsi produksi Cobb Douglas-nya, teman-teman. Di sini ada variable entered atau remove. Kemudian di sini ada model summary, ada nilai R, ada nilai R square, ada adjusted R square, ada standard error of the estimate. Kemudian di ANOVA atau uji F, kemudian ada koefisien atau uji T, di mana kalau ANOVA itu menunjukkan variabel tersebut berpengaruh secara simultan atau tidak, sedangkan kalau uji T itu pengaruh dari variabel independen secara sendiri-sendiri atau secara parsial, seperti itu. Nah, untuk interpretasi dari hasil output ini nanti akan saya jelaskan di PPT, supaya teman-teman lebih mudah untuk memahami bagaimana sih output dari fungsi produksi Cobb Douglas ini dan juga untuk mengetahui elastisitasnya, seperti itu. Baik, itu tadi adalah cara untuk mengolah data
fungsi produksi cup Douglas menggunakan SPSS. Dan untuk soal selanjutnya, yaitu terkait dengan di huruf E ini, tentukan berapa nilai produk maksimum atau NPM atau VMP dan elastisitas dari masing-masing input agar efisien dan menghasilkan keuntungan maksimum jika harga benih Rp1 per kilogram dan harga tenaga kerja Rp4 per HUK, sedangkan harga outputnya Rp10 per kilogramnya. Dan produksi rata-rata untuk X1 sama dengan 5 dan X2 sama dengan 1. Interpretasikan hasil NPM dan elastisitasnya. Kemudian kita mencari yaitu yang namanya NPM. Tadi Excel, nah ini maksimisasi keuntungan untuk fungsi produksi cup Douglas. Nah, untuk mencari NPM atau nilai produksi rata-rata atau produksi maksimum, di sini ada produksi jagung atau Y, kemudian ada benih, ada tenaga kerja, ada APP1, ada APP2. APP1 itu adalah Y per X1, di mana produksi jagung dibagi dengan X1. Begitu juga dengan APP2. Kemudian ada harga outputnya sejumlah 10. Kemudian kita mencari TR-nya. TR itu rumusnya adalah P dikali dengan Y, yaitu harga output dikalikan dengan jumlah produksi. Nah, selanjutnya kita mencari MR1 atau marginal revenue dengan rumus P dikali MPP ataupun P dikali EP dikalikan dengan APP. Nah, kemudian diperolehlah nilai MR1-nya, yaitu P dikali EP dikali APP. P-nya yaitu harga outputnya 10, EP-nya itu adalah 0,029, yaitu nilai elastisitas dari benih, kemudian dikalikan dengan APP-nya, yaitu 0,120. Ketemulah ini, kemudian nanti di-drag ke bawah. Begitu juga dengan MR2. Untuk V1 atau harga benih, yaitu 1, dan harga tenaga kerja, yaitu sebesar 4. Nah, kemudian kita mencari yaitu yang namanya MPP. MPP itu adalah rumusnya EP dikalikan dengan APP1. Jadinya EP-nya adalah 0,029 untuk benih, dikalikan dengan APP1-nya, ini 0,120, ketemu 0,003 di drag ke bawah. Kemudian berlaku juga untuk MPP 2, juga seperti itu. Nah, kemudian untuk interpretasinya adalah seperti ini. Produksi maksimum atau NPM terjadi saat MPP 1 dan MPP 2 sama dengan 0 atau mendekati 0, yaitu pada produksi ke 220,8 kg atau responden ke 55. Jadi ini, jadi ke produksi 220,8. Kemudian, dengan penggunaan input X1 atau benih, keuntungan maksimum terjadi saat MR1 sama dengan V1, yaitu pada produksi ke 16.560 atau koresponden 104. Nah, di bawah sini teman-teman. Ini harus diurutkan terlebih dahulu ya, biar memudahkan. Kemudian, dengan penggunaan input X2 atau tenaga kerja diketahui bahwa MR2 kurang dari V2 atau 4 yang artinya dalam penggunaan input tenaga kerja tidak efisien atau rugi. Untuk interpretasi elastisitasnya, ln Y sama dengan 4310 ditambah 0,029 ln X1 ditambah 0,337 ln X2. Berdasarkan nilai elastisitas, itu dapat diketahui bahwa variabel tenaga kerja memiliki elastisitas yang lebih tinggi daripada variabel benih, yang artinya usaha tani jagung bersifat padat tenaga kerja. Seperti itu teman-teman untuk langkah dari nomor E atau huruf ke E untuk menentukan NPM dan juga L. Baik teman-teman, karena tadi sudah mencari NPM dan elastisitas, selanjutnya kita beralih dengan menggunakan frontier, yaitu merubah fungsi produksi cup Douglas atau mengolah fungsi produksi cup Douglas menggunakan aplikasi Frontier 4.1.
Yang pertama kita buka datanya terlebih dahulu. Di sini sudah ada tabulasi data, ada jumlah responden sebanyak 120, ada jenis data, yaitu cross section, ada produksi jagung, yaitu Y atau variable dependent, ada benih atau X1, tenaga kerja atau X2, pupuk kandang atau X3, dan juga pupuk fosfat atau X4. Nah, ini adalah data mentah atau data asli. Kemudian, dikarenakan ini UTS, maka data asli ini harus dikalikan dengan NIM terakhir, 2 angka dari belakang, yaitu 92. Berhubung NIM saya adalah 92. Nah, kita kalikan 92. Jadinya C3 bintang 92. Itu adalah formula untuk di Excel-nya. Kemudian kita drag ke samping, kita drag ke bawah, jadinya munculnya adalah seperti ini. Nah, kemudian, sebelum kita olah ke frontier, kita harus melenkan datanya. Kita lenkan di sampingnya. Nah, ini adalah data yang sudah saya lenkan. Untuk data yang dilenkan, yaitu cukup yang variabel dependent dan independent. Tidak usah responden dan jenis datanya. Untuk rumus lennya pasti masih ingat dong, yaitu sama dengan len dalam kurung pilih kolom yang mana yang ingin dilenkan. Kemudian di-drag ke samping, kemudian di-drag ke bawah. Nah, kalau sudah selesai di len, kita buka Excel baru. Kemudian, data yang sudah dilenkan, kita copy di Excel yang baru. Ctrl+C, kita copy di sini. Berhubung untuk mengolah frontier, itu kita harus merubah datanya dengan 6 digit di belakang koma. Jadi kita klik toolbar yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau sudah kita save as, kita pilih di folder frontier. Kita ganti namanya menjadi UTS Len. Nah, extensionnya ini menggunakan text ms-txt. Kita save. Oke. Yes. Kemudian kita X. Tidak usah di save. Selanjutnya kita buka lagi di frontiernya. Nah, UTS Len ini kita rubah extensionnya menjadi DTA dengan cara di rename. Enter. Yes. Nah, kalau sudah berubah menjadi DTA seperti ini, kemudian kita buka aplikasi frontiernya. Kita masukkan kode-kodenya. Yang pertama yaitu T, kemudian 1, kemudian UTS Len.dta, kemudian UTS Len.out, selanjutnya yaitu 1 Y, jumlah respondennya 120, time periodnya 1, observasinya 120, variabel independennya 4, kemudian Y dan N. Nah, ini adalah hasil outputnya. Kita buka terlebih dahulu. Nah, ini adalah hasil outputnya, teman-teman. Jadi, di sini ada nilai LR test atau nilai LR test of the one side error. Kemudian di sini ada nilai beta 0, beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, sigma square, gamma, MU. Nah, di sini ini beta 0-nya adalah konstanta. Untuk beta 1 yaitu X1. Beta 2 itu X2, beta 3 itu X3, beta 4 itu adalah X4. Jadi di sini mencerminkan apakah variabel tersebut mempengaruhi signifikan atau tidak untuk mempengaruhi produksi jagung. Seperti itu. Nah, untuk melihat efisiensi petaninya, kita lihat di sini. Ini. Jadi ada 120 petani. Jika nilai dari efisiensi itu adalah lebih dari 0,8, berarti petani tersebut dikatakan efisien. Contohnya di responden ke 118, yaitu 0,82. Artinya, petani ke 118 ini, atau responden ke 118 itu dikatakan cukup efisien.
dalam hal produksi jagung, seperti itu. Kemudian juga ada mean efisiensi atau rata-rata efisiensinya. Nah, ini adalah penjelasan untuk frontier, teman-teman. Dan untuk interpretasi dari frontier ini, lebih jelasnya akan saya jelaskan melalui media PPT agar teman-teman lebih mudah dan juga paham. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pembahasan, yaitu terkait dengan analisis fungsi produksi Cobb-Douglas. Analisis fungsi produksi Cobb-Douglas pada usaha tani jagung di wilayah Madura diolah dengan menggunakan metode analisis regresi berganda menggunakan SPSS for Windows versi 16.0. Tingkat alfa yang digunakan dalam analisis ini adalah 5%. Pertama yaitu variabel analisis. Terdapat dua variabel input atau independen yaitu benih dan tenaga kerja, serta variabel output atau dependen yaitu produksi jagung. Untuk persamaan fungsi produksi Cobb-Douglas yaitu Y sama dengan AX1 BX2C, di mana Y adalah produksi jagung yaitu kuintal, untuk A adalah nilai konstanta, X1 adalah benih dengan satuan kilogram, dan X2 adalah tenaga kerja dengan satuan HUK. BC adalah elastisitas output dari input yang digunakan. Selanjutnya, persamaan fungsi produksi Cobb-Douglas ini nantinya akan dianalisis menggunakan analisis linier berganda dengan cara mentransformasikan logaritma natural sehingga persamaannya yaitu ln Y sama dengan ln A plus B ln X1 plus C ln X2. Nah, setelah data itu diolah menggunakan SPSS, maka muncullah hasil output. Di sini saya akan menjelaskan interpretasi dari hasil output SPSS untuk fungsi produksi Cobb-Douglas. Pertama yaitu hasil koefisien determinasi atau R kuadrat. Berdasarkan hasil dari uji koefisien determinasi diperoleh nilai adjusted R-square sebesar 0,158 yang menunjukkan bahwa 15,8% variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen, sedangkan sisanya 84,2% dijelaskan oleh variabel lain di luar model atau yang tidak diteliti. Kedua yaitu hasil uji F. Berdasarkan hasil uji F menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 12,127 lebih besar dari F tabel sebesar 3,07 dengan tingkat probabilitas sebesar 0,00 kurang dari alfa atau 0,05. Artinya, variabel independen yaitu benih dan tenaga kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap jumlah produksi jagung. Ketiga, yaitu hasil dari uji T. Pertama, pengaruh benih terhadap produksi jagung. Berdasarkan hasil uji T, pengaruh variabel bebas benih atau X1 terhadap variabel terikat produksi jagung diperoleh nilai T hitung sebesar 0,270 kurang dari T tabel sebesar 1,98. Nilai probabilitas sebesar 0,788 lebih dari alfa sehingga dapat disimpulkan bahwa benih tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah produksi jagung yang dihasilkan. Kedua yaitu pengaruh tenaga kerja terhadap produksi jagung. Berdasarkan hasil uji T, pengaruh variabel bebas tenaga kerja atau X2 terhadap variabel terikat produksi jagung diperoleh nilai T hitung sebesar 4,727 lebih besar dari T tabel sebesar 1,98. Nilai probabilitasnya sebesar 0,000 kurang dari alfa sehingga dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap jumlah produksi jagung yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu model fungsi produksi Cobb-Douglas. Berdasarkan hasil uji hipotesis, maka didapatkan model fungsi produksi Cobb-Douglas yaitu ln Y sama dengan 4,310 plus 0,029 ln X1 plus 0,337 ln X2. Interpretasi dari persamaan fungsi produksi Cobb-Douglas yaitu sebagai berikut. Yang pertama, apabila variabel independen yaitu benih dan tenaga kerja dianggap konstan, maka output produksi jagung akan bertambah sebesar 4,310. Yang kedua, besarnya koefisien regresi variabel benih sebesar 0,029, artinya apabila jumlah benih naik 1%, maka jumlah output produksi jagung akan naik sebesar 0,029% dengan asumsi variabel-variabel lain bersifat konstan atau ceteris paribus. Ketiga,
besarnya koefisien regresi variabel tenaga kerja sebesar 0,337. Artinya, jika jumlah tenaga kerja naik 1%, maka jumlah output produksi jagung akan naik sebesar 0,337% dengan asumsi variabel-variabel lain bersifat konstan atau ceteris paribus. Berdasarkan hasil persamaan fungsi produksi Cobb-Douglas, maka dapat menjumlahkan besarnya setiap koefisien pangkat dari masing-masing variabel independen, yaitu B 0,029, C 0,337, sehingga diperoleh hasil 0,366. Ditinjau dari hasil perhitungan penjumlahan koefisien pangkat dari masing-masing variabel independen, dapat disimpulkan bahwa usaha tani jagung berada dalam kondisi skala output menurun atau decreasing return to scale karena B plus C kurang dari 1. Hal ini berarti bahwa penambahan faktor produksi akan menghasilkan tambahan output produksi yang proporsinya lebih kecil. Jika terjadi peningkatan input X1 atau benih dan X2 atau tenaga kerja secara proporsional sebesar 1%, maka akan menyebabkan penurunan terhadap variabel Y, yaitu produksi jagung sebesar 0,366%. Ceteris paribus. Jika dilihat dari nilai elastisitas masing-masing faktor produksi, maka variabel tenaga kerja memiliki nilai elastisitas yang paling besar daripada variabel benih. Berdasarkan nilai elastisitas tersebut juga dapat diketahui bahwa produksi jagung memiliki intensitas produksi yang bersifat padat tenaga kerja karena jumlah nilai elastisitas tenaga kerja lebih besar dari nilai elastisitas benih, yaitu 0,337 lebih besar dari 0,029. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait dengan nilai produksi maksimum atau NPM dan keuntungan maksimum. Berdasarkan hasil perhitungan di Microsoft Excel, dapat diketahui bahwa nilai produksi maksimum atau NPM terjadi saat MPP1 dan MPP2 sama dengan 0 atau mendekati 0, di mana terjadi pada responden ke-55, yaitu pada produksi jagung sebesar 220,8 kuintal dengan jumlah input benih sebesar 1.840 kg dan tenaga kerja sebesar 73.600 HUK. Dengan penggunaan input atau X1 benih, keuntungan maksimum terjadi saat MR1 sama dengan V1 atau 1, yaitu saat produksi 16.560 kg dan X1 sebesar 5.152 kg. Sedangkan dengan penggunaan input X2 atau tenaga kerja, diketahui bahwa MR2 kurang dari V2 atau 4, yang artinya dalam penggunaan input tenaga kerja tidak efisien atau rugi. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait analisis fungsi produksi Cobb-Douglas frontier stokastik. Nah, data yang sudah diberikan akan dianalisis menggunakan analisis fungsi produksi stokastik frontier menggunakan aplikasi atau mesin frontier versi 4.1. Tingkat alfa yang digunakan dalam analisis ini sebesar 5%. Yang pertama yaitu terkait dengan variabel analisis. Di sini ada variabel dependen yaitu produksi jagung, kemudian ada variabel independen yaitu benih, tenaga kerja, pupuk kandang, dan pupuk fosfat. Setelah data diolah menggunakan mesin Frontier 4.1, maka diperoleh hasil output. Nah, di sini saya akan menjelaskan interpretasi dari hasil output. Pertama yaitu nilai LR test of the site error atau LR test of the one side error. Dengan kriteria H0 tidak ada kasus inefisiensi, H1 ada kasus inefisiensi. Berdasarkan hasil pengamatan dapat diketahui bahwa nilai LR sebesar 6,917 lebih dari 5,138 sehingga H0 ditolak, artinya tidak ada kasus inefisiensi. Kedua, nilai gamma. Berdasarkan hasil output dapat diketahui bahwa nilai gamma pada T hitung sebesar 13,779 lebih dari T tabel 1,98 dengan alfa 0,05. Hal ini berarti bahwa 0,909% error term disebabkan karena inefisiensi teknis, sedangkan sisanya 99,091% disebabkan oleh resiko. Ketiga yaitu pengaruh tiap variabel independen terhadap output. Pertama adalah beta 1 atau X1. Berdasarkan hasil output dapat diketahui bahwa nilai min T hitung sebesar min 0,909 kurang dari min T tabel 1,98. Artinya, variabel benih atau X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan ataupun peningkatan produksi jagung. Kedua yaitu beta 2 atau X2. Berdasarkan hasil output dapat diketahui bahwa nilai T hitung sebesar 3,604 lebih dari T tabel 1,98. Artinya, variabel tenaga kerja atau X2 berpengaruh signifikan terhadap penurunan ataupun peningkatan produksi jagung. Apabila X2 atau tenaga kerja dinaikkan sebesar 1%, maka produksi akan meningkat sebesar 0,260%.
Ketiga yaitu beta 3 atau X3. Berdasarkan hasil output dapat diketahui bahwa nilai min T hitung sebesar min 2,883 lebih dari min T tabel 1,98. Artinya variabel pupuk kandang atau X3 berpengaruh signifikan terhadap penurunan ataupun peningkatan produksi jagung. Jika X3 atau pupuk kandang dinaikkan sebesar 1%, maka produksi akan meningkat sebesar 0,363%. Keempat yaitu beta 4 atau X4. Berdasarkan hasil output dapat diketahui bahwa nilai T hitung sebesar 3,816 lebih dari T tabel 1,98. Artinya variabel pupuk fosfat atau X4 berpengaruh signifikan terhadap penurunan ataupun peningkatan produksi jagung. Jika X4 atau pupuk fosfat dinaikkan sebesar 1%, maka produksi akan meningkat sebesar 0,452%. Keempat yaitu nilai technical efficiency estimate dengan kriteria estimasi efisiensi lebih dari 0,8 maka petani dikatakan efisien secara teknis. Sebaliknya, jika nilai estimasi efisiensi kurang dari 0,8 maka petani dikatakan tidak efisien secara teknis. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa petani yang memiliki nilai estimasi efisiensi lebih dari 0,8 yaitu ada 14 petani seperti pada PPT. Artinya petani tersebut dikatakan efisien secara teknis. Sedangkan sisanya mempunyai nilai estimasi efisiensi kurang dari 0,8 yang berarti petani tidak efisien secara teknis. Kelima yaitu min efisiensi. Berdasarkan hasil output dapat diketahui bahwa rata-rata efisiensi yang dicapai petani yaitu sebesar 0,627 kurang dari 0,8. Artinya rata-rata petani dikatakan tidak efisiensi secara teknis. Selanjutnya yaitu terkait dengan penutup. Di sini ada kesimpulan dan saran. Pertama yaitu kesimpulan. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa 1. Berdasarkan hasil analisis faktor produksi Cobb Douglas dapat diketahui bahwa secara simultan variabel benih dan tenaga kerja berpengaruh secara signifikan terhadap produksi jagung. Sedangkan secara parsial, hanya variabel tenaga kerja yang berpengaruh signifikan terhadap produksi jagung di Pulau Madura. Berdasarkan hasil persamaan fungsi produksi Cobb Douglas, dapat diketahui bahwa hasil elastisitas produksi 0,366 kurang dari 1 atau decreasing return to scale. Artinya bahwa penambahan faktor produksi akan menghasilkan tambahan output produksi yang proporsinya lebih kecil. Jika terjadi peningkatan input X1 atau benih dan X2 atau tenaga kerja secara proporsional sebesar 1%, maka akan menyebabkan penurunan terhadap variabel Y atau produksi jagung sebesar 0,366% ceteris paribus. Dari hasil nilai elastisitas tersebut juga dapat diketahui bahwa pada produksi jagung memiliki nilai intensitas produksi yang bersifat pada tenaga kerja karena jumlah nilai elastisitas tenaga kerja lebih besar dari nilai elastisitas benih yaitu 0,337 lebih besar dari 0,029. Kedua, nilai produksi maksimum atau NPM terjadi saat MPP1 dan MPP2 sama dengan 0 atau mendekati 0, di mana terjadi pada responden ke-55. Kemudian jumlah input benih sebesar 1.840 kg dan tenaga kerja sebesar 73.600 AUK. Dengan penggunaan input X1 atau benih, keuntungan maksimum terjadi saat MR1 sama dengan V1, yaitu saat produksi 16.560 kg dan X1 5152 kg. Sedangkan dengan penggunaan input X2 atau tenaga kerja, diketahui bahwa MR2 kurang dari V2, yang artinya dalam penggunaan input tenaga kerja tidak efisien atau rugi. 3. Berdasarkan hasil analisis fungsi produksi stokastik frontier diketahui bahwa variabel tenaga kerja, pupuk kandang, dan pupuk fosfat berpengaruh signifikan terhadap produksi jagung di Pulau Madura. Rata-rata petani jagung di Pulau Madura tidak efisien secara teknis, atau 0,627 kurang dari 0,8. Sarannya, agar mampu mengoptimalkan produksi usaha tani jagung di Pulau Madura, petani dapat memaksimalkan penggunaan input tenaga kerja dan pupuk fosfat sesuai dengan yang dibutuhkan. Selain itu, perlu adanya pelatihan sebagai upaya dalam meningkatkan keterampilan dan adopsi teknologi serta inovasi petani jagung di Pulau Madura melalui peran penyuluh pertanian. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.